pagi, saya berada di Bali sekarang. Seminggu setelah saya finish Bintang Flores. Kemarin teman-teman sudah banyak memberikan pertanyaan melalui Instagram Story dan Threads. Nah, saya sempat jawab juga secara singkat. Dan di sini video saya mau menjawab lebih elaborate. Saya ke coffee shop dulu, nanti saya jawab. Suli Coffee. Daerah mana ya? Mana Jalan Suli sih. Ya, kembali lagi di video saya teman-teman. Saya sekarang di Denpasar, Bali. Saya lagi minum dirty latte di Suli Coffee, Jalan Suli, Denpasar. Jadi kalau mampir sini, dirty latte-nya oke, terjangkau dan enak. Nah, kemarin teman-teman sudah banyak memberikan pertanyaan di sosial media saya mengenai Lintang Flores ya, race yang saya ikuti minggu lalu. Saya baru finish minggu lalu, 1000 km dan 19.000 meter elevation gain. Nah, banyak bertanya mengenai pengalaman saya di Lintang Flores kemarin, gimana rutenya, bagaimana panasnya, bagaimana iklimnya, bagaimana strateginya, dan kenapa saya sampai finishnya over COT. Saya memang over COT 9 jam. Nah, banyak hal, dan kemarin saya sudah sempat jawab di Instagram Stories, tapi di sini mungkin saya pengen lebih rangkum dan lebih panjang ya. Pertama, kemarin saya lihat dulu ya, contekan dulu karena saya nggak hafal. Kemarin banyak banget yang nanya. Nah, tantangan Lintang Flores apa sih sebenarnya? Ini ada yang nanya nih. Dan nasihat untuk upcoming partisipan nih, ada teman dari Malaysia yang bertanya ya. Tantangannya sebenarnya mungkin fisik tentu saja kita harus sudah siap. Dan saya lihat memang dari 30 orang, 34 ya kalau salah start ya, itu semua fisiknya sudah pasti oke, termasuk saya juga. Termasuk saya juga menganggap bahwa fisik saya dan fitness level saya sudah mumpuni ya untuk menghadapi Lintang Flores. Tapi di Lintang Flores tidak hanya rute, tanjakan, panas ya, tapi juga bagaimana kita bereaksi ketika kita menghadapi setback, menghadapi kejadian tidak terduga, entah kecelakaan atau botol hilang atau mechanical problem gitu di sepeda kita. Itu yang sebenarnya harus disiapkan. Nah, kalau saran ya, saya nggak bisa kasih saran banyak karena saya emang mungkin banyak lebih mumpuni untuk memberikan saran tersebut. Tapi kalau dari saya memberikan saran ke diri saya sendiri, mungkin ketika kita sudah bersiap dan merasa sudah cukup, jangan terlalu overconfident gitu. Karena Flores dengan alamnya, dengan magisnya, magis dalam arti bukan mistis ya, itu sangat indah dan sangat rewarding buat kita. Tapi kalau kita menganggap remeh, kita akan will eat us alive gitu. Dan itu mungkin terjadi pada saya, terutama di day kedua ya. Jadi saya sangat humble di situ. Saya merasa diajarkan tentang bagaimana kita untuk terus memacu sepeda kita dan juga tetap berendah hati. Tanjakannya seperti apa sih bang gitu? Tanjakannya lumayan berat ya. Memang nggak ada istirahat itu. Setiap hari pasti ada tanjakan. Kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut sebelumnya, ini kan Lintang Flores sudah yang tahun ketiga ya. Tahun 2022 tahun ketiga, 2 tahun sebelumnya pasti udah ngomong tiap hari pasti ada tanjakan, nggak ada yang flat gitu. Hampir selalu tanjakan. Kalau ada flat paling dikit doang. Dan turunan pasti juga habis itu tanjakan lagi. Tapi kalau dibilang curam banget kayak jemplang gitu, nggak juga gitu. Nggak ada segmen yang menakutkan seperti kita nanjak ke Bromo gitu, kayak di Bentang Jawa ya. Cuma memang lebih panjang. Segmennya bisa ada yang sampai 11%, 8 sampai 11%, tapi panjang sekali gitu. Bahkan sampai 100 km terakhir ada segmen 10 kilo yang saya pikir bisa lah ini 1,5 jam. Ternyata saya menghabiskan waktu hampir 5 jam untuk di segmen tersebut. Saking susahnya ya, saking beratnya gitu, karena never ending gitu. Jadi tanjakannya memang profilnya lebih panjang, tidak terlalu curam tapi panjang dan very exhausting. Gravelnya panjang nggak? Ya, terutama di jalur utara ya. Setelah 500 km kedua setelah checkpoint pertama di Momeri. Setelah Momeri, jalur utara memang jalannya kurang terlalu bagus dan melewati lebih banyak perkampungan, remote area gitu.
terhitung kota besarnya mungkin hanya satu ya, yaitu di Riung, Dembai. Jadi selebihnya itu memang perdesaan, terhitung perdesaan, dan jalannya kurang bagus. Bisa ada aspal tinggal setengah karena ambles, banyak lumpur-lumpur kalau hujan itu. Pokoknya lumayan, kalau dibilang lumayan berat lah. Kalau dibilang itu Hell of the North, sebenarnya paradise juga, tapi kalau dibilang secara pesepeda setengah road macam saya, road gravel macam saya, itu a bit hell gitu. Tapi kalau bisa dijalani, dan untung memang ban saya nggak bocor ya, itu tidak terlalu gila gitu ya. Maksudnya susah tapi terlalu gila, bukan gravel ini, memang masih hitungannya ultra road ya, Lintang Flores ini. Cuma memang dibandingkan jalur selatan, ketika sudah selesai checkpoint 1 jauh beda. Saya pikir bisa nih perhitungan cepat ala road, tidak bisa. Ini bisa checkpoint 1, dari checkpoint 1 saya dapat 60 kilo, itu butuh waktu sekitar 5-6 jam. Memang karena pertama saya slow, tapi juga jalannya memang parah. Parah banget. Nah itulah kira-kira gravelnya. Ada segmen nggak melulu segmen gravel terus, tapi lumayan banyak di jalur utara. Warung banyak gak di Flores? Banyak, terutama jalur selatan banyak. Indomaret, Alfamart terutama juga masih ada, walaupun tidak sebanyak di Jawa. Tapi setelah checkpoint 1 Maumere, tidak lagi ada Indomaret buat saya gitu. Saya sih lihat nggak ada ya, hanya ada warung-warung kecil di kota-kota kecil, di desa-desa, dan warung tuh hampir tidak ada. Jadi saya beruntung 1-2 kali ketemu warung bakso, warung soto gitu ya. Saya makan dan saya bungkus nasi sama telur 1. Jadi ketika ada warung yang cukup proper, saya berhenti dan minta dibungkuskan juga setelah saya makan, plus 1 telur. Karena sebenarnya lauk itu nggak perlu banyak ya untuk ultra endurance seperti ini. Yang penting kan karbohidrat, yaitu nasi, mie lah, tambahan mie. Kalau udah lapar terus nggak ada warung, ya kita bisa minta bikinkan Indomie. Jadi kita minta tolong ke warga yang punya warung tersebut, nggak punya jualan Indomie apa gitu, minta dimasakkan aja. Pakai kacamata apa? Nah ini kacamata saya pakai ini dari TDD versi Shift, jadi mungkin bisa beli di Bukit Finet Flex. Ini cukup oke. Saya pakai yang versi ada yellownya ya. Sempat kepikiran buat berhenti kayak tengah jalan, berhenti nggak ada. Sejauh ini di event ultra yang saya ikutin, saya nggak pernah ada kepikiran berhenti ya. Capek, pernah merasakan capek dan kayak enak tiduran tuh pernah ada, itu di Audax 1000 karena panas banget waktu itu. Tapi berhenti tidak, dan juga di Lintang Flores tidak. Waktu sampai CP1, cuman saya merasa plan saya tidak sesuai dengan yang saya rencanakan, jauh di luar plan saya yang harusnya ada buffer time sekitar 5-6 jam saat sampai CP1. Sedangkan buffer time saya di CP1 hampir tidak ada. Karena cuma 6 menit sampai bedanya dengan cut off time di CP1. Jadi saya sempat down di situ, tapi ya udah digowesin lagi. Nggak usah dipikirin logikanya gimana, hitung-hitungannya, coba terus aja, kita fight terus gitu. Sampai pada akhirnya mungkin di 150 km terakhir, belum cut off time tuh, tapi saya udah merasa ini kayaknya nggak mungkin lagi. Ya udah saya memutuskan untuk selesai di situ dan ganti mode untuk lebih enjoy. Di 100 km terakhir juga saya pikir berat juga ya, tanjakannya nggak ada henti, karena itu turunan yang kita lalui pas saat kita start, itu jadi tanjakan. Itu butuh waktu 5 jam kali ya saya untuk menyelesaikan tanjakan tersebut. Jadi secara mental cukup berat ya Flores ini. Saya sempat bikin ini, gue nggak bisa habis, gue nggak mau sepedaan lagi lah. Gue sempat terbersit pikiran itu ketika gue Lintang Flores ini. Panasnya, aklimatisasinya bisa gak seperti di Lampung ya, dia nanya. Ini kebetulan teman saya yang pernah kita goes bersama di Lampung, di Lelungan. Ya mungkin mirip-mirip ya, tapi ini lebih tiring sih, lebih ekstrim. Sampai 48-49 derajat siang hari, nggak ada awan, nggak ada apa, panas sekali. Dan ke rumah di ND itu, masuk ND itu sampai pesisir ya, jadi lembab sekali, sangat draining, kayak kita di steam. Wah, saya capek sekali di sana. Pengalaman tidak terlupakan. Nah, pengalaman terlupakan
Banyak sih sebenarnya yang saya alami selama 4 hari. Kan 4 hari pengalaman goes terus ya, mengalami banyak hal itu dipadatkan dalam 4 hari. Sebenarnya saya masih berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, jadi saya cukup senang saya mendokumentasikan untuk saya sendiri dan juga nanti mungkin saya share ke teman-teman melalui video POV yang seperti biasa saya lakukan untuk mengingat apa yang terjadi. Sebenarnya banyak sekali terjadi, tapi kalaupun satu hal yang langsung saya ingat adalah sebenarnya orang-orang Flores itu sangat baik ya, ramah, kayak unconditionally kind gitu. Jadi di jalan selalu saya disapa, ketika saya stop butuh apa, saya minta tolong misalnya mau pinjam kamar mandi selalu dikasih, bahkan dikasih lebih, mau charge gak gitu, mau dimasakan apa gak gitu, sangat-sangat hatinya dan sangat apa ya, unconditionally kind gitu. Jadi saya sangat tersentuh, dan kalau pikir-pikir ketika saya kecewa over COT dan saya driven untuk mengejar COT sebelum itu problem saya nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan apa yang mereka hadapi sehari-hari, dan saya lihat kehidupannya masih sangat basic ya. Jadi kadang-kadang saya merasa ashamed, tapi juga saya pengen ya benar-benar ketika saya kembali saya bisa juga bukan hanya ride tapi juga mungkin bersama-sama teman-teman sini kita bisa berbuat sesuatu loh buat saudara-saudara kita di Flores. Very very kind. Itu yang selalu saya ingat, bahwa problem saya sebagai cyclist, sebagai mengejar COT itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka hadapi, dan mereka tetap mau menolong kita. Jadi luar biasa itu. Average speed, ini sedikit teknis. Kalau dilihat dari race result, average speed saya 9,4 km per jam. Itu elapsed time, tapi kalau moving speednya sekitar 14,5 kilo. Jadi saya finish 71 jam moving time, elapsed time saya 109 jam. Jadi kalau dibilang elapsed time, waktu yang terus berjalan ya, tidur, stop, itu terus berjalan, itu total saya 9,4 km per jam. Yang finish elapsed time-nya, average-nya itu yang lolos COT terakhir 10 km per jam. Jadi minimal 10 km per jam. Saya kurang 0,6. Spill pengeluaran. Nah, pengeluaran ini sedikit susah ya karena relatif setiap orang. Juara pertama Junei Hanafi, selamat ya Junei. Aku selalu banget sangat rendah hati dan akhirnya menjadi juara. Very underdog tapi akhirnya menjadi juara. Dia naik kapal dari Surabaya, dia asal dari Malang kan. Jadi budget tiap orang beda-beda. Ada yang dari Jakarta mungkin lebih mahal naik pesawat. Saya kebetulan dari Bali. Saya berusaha cutting cost, mungkin saya pakai kardus, nggak pakai bike box, nggak perlu sewa kan. Dan banyak hal lah ya, setiap orang tuh relatif, tapi banyak orang punya pengorbanan untuk sampai di starting line di Lintang Flores. Jadi perjuangan pertama untuk Lintang Flores itu adalah berada di garis start. Ketika berani daftar, kita bagaimana berjuang supaya bisa sampai di garis start. Itu setiap orang relatif pengorbanan baik dari finansial, baik dari non finansial, dari segala macam. Nah kalau dari saya sendiri, saya nggak bisa breakdown, cuman ya cukup lumayan lah ya, walaupun nggak splurge luar biasa. Tapi saya harus menjual 2 sepeda saya agar bukan sepeda super mahal ya memang, tapi saya harus menjual 2 sepeda saya agar bisa nambah-nambahin, bisa berada di garis start Lintang Flores. Ya itulah gambaran sedikit kira-kira apa yang saya harus, tapi lagi-lagi relatif ya tiap peserta. Dikejar anjing nggak ya? Relatif di Flores kemarin saya nggak terlalu banyak dikejar ya, mereka penasaran aja ya, malah mereka lebih takut. Kayak saya berapa kali riding di Bali, saya sering riding di Bali, malah memang lebih galakan anjing Bali ya, walaupun saya lebih galak sebenarnya. Nggak ada yang berani ngejar saya secara umum, sekali 2 kali doang, itu pun nggak berani gigit mereka. Tapi di Flores justru mereka anjingnya lebih takut gitu, karena mereka terbiasa tiduran jalan, terus ketika ada orang yang lewat mungkin merasa mengganggu, ini apaan nih gitu, gue takut gitu. Tapi sekali saya dikejar, dia manggil teman-temannya kayak di Bali tuh, manggil teman-temannya terus kayak, kejar kok, ini ada bahan lucuan nih buat mainan kita gitu. Ya cuekin aja gitu. Cuekin lama-lama cuma kok nggak usah panik, karena menurut saya mereka mencium aroma ketakutan dari bau badan kita. Itu akan keluar ketika kita takut. Ini menurut saya. Mungkin ada yang bisa konfirmasi itu di kolom komentar.
ada yang ngejar, 2 kali sih dikejar saya, tapi dua-duanya saya nggak terlalu pusingin. Ada yang sampai mau coba ngejar, baru mulai saya gonggongin dulu. Jadi dia udah kaget dulu, oh ternyata ini anjing yang lebih galak nih gitu. Jadi nggak jadi dia ngejar. Jadi buat saya anjing bukan problem buat saya. Saya juga penyuka anjing ya, jadi mungkin lebih tahu kira-kira mereka tabiatnya seperti apa. Sorry, intermezzo dikit hujan di luar. Pindahin helm dulu supaya nggak basah kepala. Ini bawa berapa bib sama jersey. Saya kebetulan untuk packingnya minimalis kali ini, dan packing saya kalau saya boleh rating cukup sukses kali ini ya. Waktu Bentang Jawa karena saya pertama kali ultra sedikit overpacking, banyak barang yang pakai. Tapi kali ini banyak hampir tidak ada barang tidak terpakai kecuali toolkit karena ban saya nggak pernah bocor, untung lah ya. Dari bib itu kan makan tempat ya, tapi saya bawa takutnya hujan atau nggak nyaman, akhirnya saya bawa satu jersey hanya yang saya pakai. Terima kasih Komets Studio udah sponsor saya dengan jersey dan bibnya, sangat nyaman, boleh dicek Fawzem, cocok buat gravel dan ultra. Nah saya bawa satu bib, saya ganti pas di Maumere, habis itu saya pakai terus. Jersey hanya yang saya pakai yang long sleeve. Selebihnya cuma satu, bawa pakaian ganti ketika tidur, cuma pakai sekali pas di Maumere karena tidur 4 jam sih. Gimana tidurnya dan lain-lain. Hari pertama, hari kedua saya masih bisa tidur di... Hari pertama saya tidur di Aimere, ada penginapan, tidur 3 jam, 4 jam. Di hari kedua pas di CP1 saya tidur juga di CP, di Hotel Sylvia. Karena mau lanjut juga hampir nggak bisa karena saya nggak bisa tenaga saya untuk ngejar cut off time. Selebihnya saya tidur di jalan ketika di utara ya udah. Ada yang ngetok rumah penduduk untuk minta bisa gak tinggal di dalam, ada yang dikasih. Saya kebetulan udah nggak punya tenaga lagi untuk ngetok di rumah, jadi saya manfaatin yang ada balai-balai atau tempat selasar kosong, toko-toko yang udah tutup, saya tidur di sana sebanyak 15-20 menit, habis itu jalan lagi. Sejauh ini aman sih ya, buat saya, buat sepeda nggak ada masalah gitu. Mungkin di kedepannya saya akan berubah strategi saya karena kemarin itu lebih reaktif, bukan sesuatu yang saya plan gitu. Saya punya problem memang di microslip. Jadi di jalur utara memang hotel penginapan lebih susah karena kota besarnya jarang. Dan juga kalau malam kadang sudah tidak ada yang nungguin untuk bukain kita pintu untuk check-in. Yang bikin COT over COT apa sebenarnya Om? Jadi dari awal hari pertama saya masih sesuai plan. Sebenarnya saya cukup confident lah bisa under COT. Dan di hari kedua saya banyak mengalami kejadian ya yang buat saya sedikit down dan hilang fokus. Pertama HP saya hilang. Saya bawa 2 HP kan, satu HP buat spare gitu, buat saya tak colok pakai kabel USB buat dengerin lagu. Nah itu jatuh entah di mana, saya lagi foto-foto. Saya nyari lumayan lama, sejam lebih itu. Nah akhirnya saya harusnya let go dan move on lebih cepat ya, jangan sampai sejam gitu, karena itu udah hilang momentum, hilang mode sebagai racing kita gitu. Jadi fokusnya udah hilang. Dan setelah hilang itu mungkin sekitar 2 jam saya masih kepikiran tuh, dan itu sedikit mengganggu ritme goes saya gitu. Dan akhirnya kebawa saat saya masuk ND, saya capek ya, padahal saya harusnya nggak terlalu capek seperti itu. Dan akhirnya saya istirahat cukup lama, sekitar 1,5 jam di ND untuk makan dan memulihkan kembali ritme saya untuk race Lintang Forest ini. Dan juga saat keluar dari ND saya sempat salah jalur gitu, salah belok aja sebenarnya, salah belokan gang 1 gitu. Harusnya saya belok setelahnya, saya belok sebelumnya gitu. Akhirnya saya harus balik lagi yang turunan. Akhirnya saya nanjak lagi tuh 15%. Hilang 40 menit di situ. Jadi 2 hal tersebut bikin saya cukup hilang mood ya di hari pertama. Dan akhirnya pas saya nanjak di ke arah Kelimutu ya sedikit terganggu ya, karena kebuang juga energi dan mental saya cukup, ini kenapa sih ya saya kena kayak gini gitu, saya salah apa ya gitu, mungkin nggak fokus lagi, nggak single minded lagi gitu, jadi cukup pengaruh. Tapi itu semua salah saya, semua saya terima.
Jadi mungkin domino efeknya mulai dari situ, sehingga saat saya masuk CP1 sangat mepet, hanya 6 menit. Ya di situ saya udah tahu ini kayaknya sangat berat, tapi ya kita lanjut aja gitu. Ya mungkin dari situ sih ya saya pikirkan awalnya gitu. Mungkin di kedepannya saya akan belajar dari sini. Bakal balik lagi ke Flores. Ya saya mau balik lagi. Mungkin kalau saya balik bukan, ini masih seminggu setelah race ya. Mungkin kalau saya balik bukan hanya untuk memvalidasi kalau saya bisa gitu ya. Saya sudah menyelesaikan rute walaupun over COT 9 jam. Buat saya cukup bangga lah pada diri saya bisa menyelesaikan rute. Dan terima kasih buat teman-teman yang support saya waktu saya sempat down dan kecewa gitu ya, untuk tetap terus gitu ya. Saya cukup senang bisa finish dan bersama masih bisa berbagi cerita di finish line bersama teman-teman yang lain gitu. Jadi sebenarnya DNF ataupun NC pada akhirnya bukan suatu aib gitu. Buat saya pengen coba lagi mungkin, tapi karena saya ingin kembali, karena saya ingin merasakan kembali, bukan hanya karena ingin saya bisa, saya finish under cut off time. Saya tidak ingin ego saya yang mendrive itu, karena buat saya dari pengalaman saya sebagai fotografer sebelumnya, ego itu penting, tapi saya nggak mau itu menjadi alasan utama saya melakukan sesuatu. Jadi saya ingin kembali, tapi kita lihat lagi ya. Ada dirty latte nggak di Flores? Sejauh ini sih saya belum lihat ya. Mungkin teman-teman barista di sini, coffee shop owner mungkin bisa bisa deh survei di Labuan Bajo atau di sepanjang jalur selatan dan utara Flores. Kapan nih videonya ada POV Lintang Flores? Saya mungkin sedikit masih foggy ya dari kemarin. Badan udah recover, cuman kepala saya masih sedikit slow loading gitu ya. Jadi mungkin seminggu lagi baru saya mulai lihat footage yang kemarin saya rekam di Lintang Flores dan mungkin mulai editing. Kemudian saya buat 2 parts, part di jalur selatan sampai CP1 dan part kedua di jalur utara. Ya tunggu aja videonya ya. Sharing nutrisi Om. Nutrisi saya pakai yang saya bawa, yaitu bidon saya ada 2. Satu untuk air 900 ml sampai 1 liter ya, sama yang 700 ml. Yang 700 ml saya selalu isi pakai Tailwind, yaitu carb mix. Itu sebenarnya untuk fueling ya. Nah, tapi saya selalu selang-seling, nggak tiap refill saya isi Tailwind lagi. Jadi saya isi elektrolit setelahnya untuk recover garam, kebutuhan chemistry dalam tubuh saya. Nah, untuk itu saya pakai Temples nih. Ini Temples elektrolit yang buatan Indonesia juga ya. Saya udah cukup pakai beberapa kali sejak Bentang Jawa, Audax saya pakai. Saya campurkan dengan water, saya pakai ini, oke lah. Ini bisa beli di Bukit Fit and Flex juga. Snacking saya pakai, beli roti, banyak lah saya beli roti, snacking, sama saya campur dengan Yebi. Yebi ini coklat base kurma, buatan Indonesia juga. Shout out to Yebi, terima kasih udah support saya. Saya akan rekomen Lintang Flores itu orang-orang seperti apa, rider seperti apa. Ya kalau kamu terpanggil dan kamu merasa bisa bertanggung jawab untuk bersiap diri menghadapi medan seperti itu, ya mungkin itu cocok buat kamu dan tidak menjadi beban ya, bukan untuk pembuktian diri. Buat saya kalau idealnya mungkin ikut event-event ya sebelumnya, mungkin 400 kilo dulu, mungkin yang di Jawa Bali dulu, baru kemudian ikut seperti ini. Walaupun itu bukan aturan bakunya ya, sah-sah aja langsung ikut Lintang Flores. Tapi kalau ditanya buat siapa, buat orang-orang yang yang ingin merasakan petualangan ya, yang lebih. Ini Flores jatuhnya, tapi dengan persiapan yang lebih juga. Mungkin itu. Itu aja kali ya, sharing tanya jawab dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya melalui Instagram Story kemarin dan Threads. Mudah-mudahan jawabannya menjawab. Mudah-mudahan bisa ikutan Lintang Flores tahun depan atau tahun depannya lagi. Mudah-mudahan tetap ada Lintang Flores karena seru banget. Terima kasih buat tim Lintang Flores sudah organize, seru banget. Saya senang. Mudah-mudahan saya bisa balik lagi. Teman-teman yang sudah support saya selama saya perjalanan persiapan Lintang Flores sampai saya race, sampai saya selesai. Terima kasih doanya, doa baiknya. Saya sudah sampai finish selamat dan bahagia.
Dan juga teman-teman sponsor seperti Gomez Studios, YB, Bukit Wind and Flex, TBD, Naked Roaster. Terima kasih sudah mendukung saya, terima kasih sudah percaya saya. Mudah-mudahan kita bisa saling kolaborasi terus di race-race kedepannya. Terima kasih, sampai-sampai video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan hype.